Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di Cek Podcast LPMPP. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang di CPL, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kami membahas topik terkait dengan pelatihan Applied Approach atau biasanya kita singkat dengan AA yang ada di lingkungan Universitas Jember. Sobat CPL, untuk mencapai hasil maksimal, setiap dosen itu tidak hanya cukup berbekal kemampuan di bidang ilmu saja, tetapi perlu didukung dengan kemampuan pedagogik dan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Program AA dirancang sebagai program lanjutan dari program Pekerti. Pelatihan AA ini menjadi penting dalam pengembangan profesionalisme dosen karena kurikulum yang ditetapkan oleh Dikti sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kebetulan hari ini kita kehadiran tamu yang sebelumnya sudah pernah kita undang terkait dengan pelaksanaan Perketi di Universitas Jember, yaitu merupakan salah satu anggota Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran LPMPP Universitas Jember, yaitu Ibu Dr. Arika Indah Kristiana, MPD. Selamat pagi, Bu Arika. Pagi. Sehat nggak, Bu ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah bertemu ya, Bu ya, dan membahas terkait dengan pelaksanaan Pekerti yang ada di lingkungan Universitas Jember. Pada hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan AA yang merupakan lanjutan dari program Pekerti, begitu ya, Bu ya? Oke, untuk menghemat waktu kita langsung saja nih ya membahas terkait dengan pelatihan AA. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, Bu, apa sih program AA dan tujuan utamanya itu untuk apa? Ya. Jadi AA itu kan lanjutan, tadi Bu Raffi sudah menyampaikan bahwasanya setelah dosen mengikuti Pekerti baru mengikuti AA, dan itu sebagai syarat. Jadi sebelum saya tidak bisa mengikuti AA kalau belum mengikuti Pekerti. Nah, tujuannya identik, hanya di sini ada ketambahan untuk membuat bahan ajar atau buku ajar. Jadi tujuan utamanya sama kayak Pekerti, bahwasanya nanti peserta itu mampu melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Jadi antara lain lebih dikhususkan ke pembelajaran. Jadi sama yang tadi kan ada pengajaran, ada penelitian dan pengabdian. Nah, untuk yang AA atau Pekerti juga ke pembelajaran. Nah, apa bedanya dengan Pekerti mungkin ya di AA. Jadi kalau di Pekerti itu hanya fokus pada membuat perangkatnya. Nah, sedangkan yang di AA karena lanjutan dari Pekerti ada membuat buku ajar, kemudian bagaimana melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi ada PTK. Nah, tetapi khusus untuk yang di Universitas Jember, untuk tugas akhirnya hanya di buku ajar sama portofolio. Jadi tidak sampai membuat laporan PTK. Penelitian tindakan kelas enggak. Oke, berarti tadi sebenarnya sih sama begitu ya, Bu ya, untuk mencetak dosen yang profesional dalam proses pembelajaran. Hanya aja ada tambahan nih, kalau yang di Applied Approach ini dia ada tambahan untuk menyusun bahan ajar atau buku ajar begitu ya, Bu ya. Dan juga portofolio. Oke, nah portofolio untuk mata kuliah begitu. Nah, komponen apa saja nih, Bu? Komponen utamanya yang diajarkan dalam program AA, mungkin bisa dijelaskan. Nah, jadi komponen utamanya tadi yang pertama itu menyusun portofolio. Kemudian menyusun rekonstruksi mata kuliah. Jadi sebenarnya kan sudah ada. Kenapa ada PTK? Jadi ada perangkatnya sudah dibuat, kemudian dilakukan PTK. Oh, ternyata perlu ada perbaikan. Nah, itu membuat rekonstruksi perangkat ya. Kemudian membuat buku ajar, tapi buku ajarnya nggak penuh, Bu Raffi, hanya minimal 1 bab. Hanya 1 bab. Jadi kalau misalkan mau langsung 5 bab boleh. Nah, buku ajarnya ini mungkin ada kriteria khususnya nih, Bu, mungkin. Nah, buku ajar yang di sini template-nya langsung mengikuti template untuk yang buku ajar bisa diajukan ke PAK.
jadi ke yang bisa diajukan ke kenaikan PAK. pangkat. Nah itu juga sebagai dasar juga, artinya seorang dosen itu kalau mau mengajukan kenaikan pangkat, salah satunya di bidang pendidikan itu kan ada buku ajar. Nah sehingga mengikuti template itu, memang arahnya ke sana. Khusus untuk yang dosen Universitas Jember itu ada hibah buku teks atau buku ajar, jadi itu bisa dilanjutkan ke hibah. Insya Allah setiap tahun kita sudah membuka hibah buku ajar. Hibah buku ajar. Oke. Nah, terkait dengan proses pelaksanaannya nih Bu, pelaksanaan program AA yang ada di Universitas Jember, mungkin bisa diceritakan seperti apa, mungkin berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses pelatihan, kemudian ada tidak waktu khusus untuk mengerjakan tugasnya, kemudian tahapan-tahapan atau modul khusus yang harus diikuti oleh para dosen. Ya. Jadi kalau pertama itu siapa aja pesertanya mungkin ya. Pesertanya itu bisa dari luar Universitas Jember dan juga bisa dari khusus Jember. Kalau misalkan khusus Universitas Jember itu mungkin dilaksanakan nanti secara luring di LPMPP. Tapi pada ternyata bisa dari luar juga. Jadi kita bisa bekerja sama dengan universitas tertentu. Nanti kita mengadakannya secara daring. Nah, pelaksanaannya itu bisa 5 hari. Jadi 5 hari. Senin sampai Jumat. Nah, kalau mengikuti yang di kurikulum itu di bagian yang tatap muka ada 36 jam. Kemudian untuk yang di praktek itu ada 52. Jadi totalnya ada 88 jam. Kenapa di bagian praktek itu lebih banyak? Karena itu langsung mengarah ke penyusunan bukunya, kemudian langsung bagaimana menyusun portofolionya dan penyusunan rekonstruksi. Kalau yang tatap muka itu hanya materi, dan materinya itu sebenarnya sebagian sudah merupakan lanjutan dari yang pekerti. Jadi misalkan di pekerti kemarin ada bagaimana mengembangkan media pembelajaran. Nah, di sini sudah langsung diarahkan ke membuat modul yang berbasis e-learning, berbasis video. Jadi pengembangan dari yang dipekerti. Pengembangan. Oke. Kemudian kalau mau misalkan ada beberapa dosen dari universitas tertentu ya. Jadi ada satu universitas kepingin meminta kita untuk melakukan pelatihan AA, itu bisa. Jadi semua khusus yang dari Universitas X misalkan, nah itu bisa. Kita bisa melakukan pelatihan AA. Oke. Nah, lalu tadi sudah dibahas nih ya Bu ya, terkait dengan siapa saja nih peserta yang bisa ikut gitu ya. Tidak hanya dari Universitas Jember, tetapi juga bisa di luar Universitas Jember bisa mengikuti dengan syaratnya mungkin apa nih Bu? Persyaratannya mungkin yang belum dibahas nih. Syaratnya jadi karena lanjutan dari pekerti ya, syaratnya pertama adalah harus punya sertifikat pekerti. Itu saja berarti ya Bu ya, hanya satu saja persyaratannya, yaitu melampirkan sertifikat pekerti. Gitu. Nah, lalu pentingnya mengikuti pelatihan AA ini bagi dosen apa sih Bu? Gitu. Karena kadang dosen itu sudah ikut pekerti udah merasa cukup gitu ya Bu ya. Kayaknya nggak perlu nih saya mengikuti AA gitu. Nah, makanya ini termasuk penting juga ya, karena ini bisa nanti dilanjutkan misalkan ke saya mau menjadi fasil untuk yang AA jadi nah itu bisa, jadi syaratnya harus punya AA. Kemudian untuk bisa digunakan lagi karena di sini materinya tentang buku ajar, bisa diajukan ke bagaimana hibah-hibah yang berkaitan dengan luaran yang berupa buku ajar. Jadi nanti akan dijelaskan juga apa bedanya buku ajar dengan buku referensi, apa bedanya buku ajar dengan modul. Nah, itu akan dijelaskan di AA. Wow. Jadi nanti luarannya bisa dikembangkan. Ke penelitian. Oke. Nah, terkait dengan tadi waktunya ternyata adalah 88 jam begitu ya, termasuk sudah tatap muka, penyusunan laporan juga termasuk dan juga di praktikum tadi ya Bu ya. Nah, kalau di pekerti itu kan ada praktek mengajar begitu.
Nah, kalau di AA ini berarti Tidak ada. tidak ada ya, tidak ada praktek Aman. mengajar, aman berarti. Jadi nanti untuk praktikumnya ini langsung diproses dalam merekonstruksi tadi perangkat pembelajaran Ya, yang termasuk terus RPS dan lain sebagainya. Kemudian menyusun buku begitu ya Bu ya, dan juga menyusun portofolio. Nah, terkait dengan portofolio nih, bukan tidak semua universitas itu memiliki sistem seperti yang ada di Universitas Jember, yaitu si Palu. Untuk mengukur ketercapaian ini CPL begitu ya. Nah, kalau dari universitas lain seperti apa nih Bu prosesnya dalam menyusun portofolio? Okay. Sebenarnya di Sipalu itu kan dasarnya juga dari beberapa CPL diturunkan ke CPMK itu sehingga kita bisa melihat mengukur CPL-nya. Nah, kalau yang di universitas yang di luar Universitas Jember itu belum ada sistem seperti yang milik kita itu ya. Nah, kita mengajarinya juga manual. Oh, begitu. Nah, jadi pakai Excel. Jadi sederhana aja, misalkan di situ di Excel itu kita tandai dengan CPL 1 misalkan ya. CPL 1 itu untuk CPMK berapa? Untuk CPMK 1, maka ada berapa asesmen kita buat kolom-kolom. Jadi sama nanti hasilnya di Sipalu sebenarnya seperti itu. Iya, cuma betul. Tinggal input aja. Jadi kalau yang di luar nanti kita mencoba mengajarinya menggunakan manual. Oke, berarti tidak perlu khawatir ya, yang ada di luar Universitas Jember tetap bisa mengikuti pelatihan AA karena nanti mentor atau fasilitatornya terkait dengan pelatihan AA ini akan memfasilitasi saudara gitu ya dalam menyusun portofolio. Nah, terkait dengan buku ajar itu tadi merupakan pengembangan dari pekerti tadi begitu ya Bu ya. Misalkan kemarin menyusun media pembelajaran, maka buku ajarnya pun juga harus terintegrasi dengan IT misalkan seperti itu ya Bu ya. Kemudian terintegrasi dengan apa tadi yang disampaikan dengan Bu Arika tadi, e-learning kalau tidak salah. Bisa. Nah, bisa tapi kalau itu. Buku ajar nggak harus menggunakan media, nggak harus tidak jadi harus. Kita bisa memilih mata kuliah. Jadi saya pada saat rekonstruksi itu memilih mata kuliah tertentu gitu ya, mata kuliah X misalkan. Nah, nanti di buku ajarnya harus disesuaikan dengan itu, sama portofolionya juga. Jadi satu paket nantinya. Oh, berarti yang dipilih itu adalah satu mata kuliah begitu ya Bu ya. Jadi harus relate ya, rekonstruksinya apa, kemudian bukunya judulnya berkaitan dengan mata kuliah tersebut, dan juga portofolionya pun juga berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Kalau misalkan di mata kuliah itu membutuhkan media, oke, baru kita ambil medianya. Tapi kalau ternyata enggak, ini kita tidak menggunakan, ya sudah ngikuti. Karena kan setiap mata kuliah berbeda-beda metode atau isian dari buku ajarnya berbeda-beda. Jadi mengikuti mata kuliah yang mulai dari awal. Oke, yang dimulai dari awal saat rekonstruksi. Tapi sebenarnya saat merekonstruksi perangkat pembelajaran itu biasanya didasarkan dengan hasil yang ada di portofolio tadi gitu ya Bu ya. Ada kaitannya nggak? Iya, betul. Ya, kan harusnya ada kaitannya ya Bu ya. Oh, tadi nilainya ternyata CPL ini kurang bagus ini. Nah, berarti hasil improvementnya apa? Iya, itulah yang menjadi dasar untuk merekonstruksi Hmm. perangkat pembelajaran. Nah, ini mungkin pertanyaan yang lahir gitu ya Bu ya. Karena sebenarnya pertanyaan yang terkait dengan AA dan pekerti ini kan saling berhubungan begitu ya Bu ya. Hanya yang jelas di sini adalah apa sih perbedaan antara pekerti dan AA, kemudian pentingnya mengikuti AA itu apa. Nah, itu poin penting podcast kita hari ini seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira berapa kali nih Bu dalam setahun pelaksanaan AA dan juga biaya yang perlu dikeluarkan gitu ya untuk mengikuti pelatihan ini gitu. Di Universitas Jember ya. Sama dengan yang di pekerti. Jadi memang setelah A pekerti atau setelah A, jadi kita mengusahakan 1 tahun itu 4 kali. Oh, 1 tahun 4 kali. Kemudian untuk biaya, karena memang di sini lebih banyak ya materinya dibanding yang pekerti, biayanya lebih mahal sedikit, 2.500.000-an. Cuman kelebihannya adalah untuk yang di luar Universitas Jember itu bisa mengikuti secara daring gitu. Jadi tidak perlu langsung datang ke sini gitu ya Bu ya, tapi tetap bisa mengikuti walau dilaksanakan secara daring. Nah, untuk waktu dekat ini sepertinya ada juga pelatihan AA yang dari luar Universitas Jember ya Bu ya? Ada dari Jember, ada dari Universitas Trunojoyo. Jadi ada 2
ini yang masih masuk di data itu ada sekitar 28 atau 30-an untuk yang dari Universitas Jember, sisanya dari Universitas Trunojoyo. Nah, misalkan Nah, seperti itu nanti besok tanggal dilakukannya 22. berbeda waktu atau bersamaan. hybrid. Hybrid Berarti ini. hybrid ya Bu ya. Oke, ternyata sudah bisa difasilitasi untuk pembelajaran yang daring dan luring gitu ya Bu ya. Tetap bisa difasilitasi secara maksimal oleh LPMPP Universitas Jember. Nah, terkait dengan kurikulumnya seperti apa dan lain sebagainya, misalkan ingin tahu lebih lanjut, nah itu sudah ada di website atau tidak nih Bu? Mungkin Bapak dan Ibu ini penasaran nih kira-kira apa saja yang akan saya terima gitu ya, benefitnya, kemudian pembelajaran apa saja yang harus saya lakukan dan lain sebagainya, itu ada ya Bu ya? Ada di website LPMPP, nanti kita upload juga. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan itu tanggal dilaksanakan kapan, betul, itu di situ ada. Ya, jadi teman-teman bisa tahu nih kapan saya harus mendaftar dan prosesnya seperti apa, begitu ya Bu ya. Nah, oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami bincang-bincangkan dan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan AA yang ada di Universitas Jember. Begitu, terima kasih Bu Arika atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa di lain hari dengan pembahasan yang lainnya. Oke Sobat CPL, terima kasih telah mendengarkan episode hari ini tentang pelaksanaan AA bagi dosen. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya program AA dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme dosen. Saya akhiri, buah nanas dipetik di Gunung Rinjani, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Cek podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.